Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini, hari ke-6 Ramadan 1443 Hijriah, tepatnya Ramadan yang ke-6. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas terkait pentingnya berbuat baik dengan tetangga. Ini tetangga. Berbuat baik dengan tetangga. Kita mulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa kita harus berbuat baik dengan tetangga? Atau jangan jutek, jangan sombong dengan tetangga. Karena apa? Karena tetangga itu merupakan salah satu keluarga yang paling dekat dibandingkan dengan keluarga yang sekandung tapi jauh. Kenapa dibilang dekat? Karena kalau ada apa-apa pasti yang dekat dulu, baru minta tolong hubungin adiknya atau kakaknya atau saudaranya yang jauh, tentunya tetangga yang repot. Oleh karena itu, mengapa sangat penting berbuat baik dengan tetangga? Sebagai makhluk sosial, kita manusia diajarkan untuk selalu berbuat baik serta bersosialisasi dengan sesama. Hablum minanas. Hal ini dibuat harus menjaga sikap kita, tidak hanya terhadap keluarga maupun pasangan, suami istri, anak-anak dan orang tua mungkin yang jadi satu dalam keluarga. Namun juga terhadap tetangga di sekitar kita. Di depan rumah, belakang rumah, samping rumah, atau minimal satu RT itu adalah dianggap tetangga yang dekat. Meski banyak yang sering kali merasakan konflik, selisih, atau perbedaan pendapat dengan tetangga, namun hal ini bukan berarti dapat menjadi alasan untuk berhenti berbuat baik kepadanya. Ya, yang sudah-sudahlah. Ibarat peralatan, kalau dekat itu memang sering ketemu. Ya, ketemunya itu kita bikin merupakan bumbu atau buah pergaulan seperti itu. Ada baik dan ada buruk. Namun tidak lepas dari keburukan itu cepat-cepat segera dipendam. Kita buka segera lembaran yang baik. Hal itu bukan berarti dapat menjadi alasan. Orangnya begini, orangnya begitu, biarkan. Tapi lama-lama akan berasa sendiri atau menyadari. Saya yakin. Untuk kita yang penasaran mengenai alasan mengapa kita harus berbuat baik kepada tetangga. Alasannya apa? Yang pertama, orang terdekat yang akan saling membutuhkan. Jika ada apa-apa, pasti yang dekat dulu. Tolong mas, tolong pak, tolong mbak. Meskipun kita mempunyai keluarga, memiliki jalinan sosial yang lebih erat atau dekat, namun hal yang perlu kita ingat adalah tetangga, jangan lupa. juga merupakan orang terdekat, juga malah tetangga. Setelah
keluarga inti, bapak, ibu, istri, anak, itu dilanjutkan dengan tetangga. Itulah harus yang menjadikan alasan mengapa kita perlu saling berbuat baik terhadap tetangga. Yang kedua yaitu perwujudan dari makhluk sosial. Hablum minanas. Seperti yang sebelumnya telah kita ketahui, manusia adalah makhluk sosial tadi, yang akan selalu saling berhubungan dan membutuhkan satu sama yang lainnya. Berbuat baik terhadap sesama merupakan bentuk perwujudan yang nyata antar individu dengan individu yang harus kita lakukan sebagai makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri. Yang ketiga yaitu menambah keakraban. Akrab. Meskipun hanya sebatas tetangga, namun bukan berarti kita harus memperlakukan mereka bagaimana orang yang benar-benar asing. Bersosialisasi dan berinteraksi dengan baik akan membuat kita semakin akrab, bercengkeraman satu sama yang lainnya. Tentunya hal ini akan membuat jalinan silaturahmi sekaligus sosial, kita bersosial antar kita tetangga akan terjalin lebih erat dan terasa bahagia. Yang keempat yaitu menghindari konflik dengan tetangga. Terkadang memang ada beberapa yang sering kita dengar berseteru, bercekcok dengan tetangga gara-gara saluran air, gara-gara membuang sampah, baik itu disadari maupun tidak, gara-gara air dari atapnya bocor ke tetangga. Ada beragam alasan mengapa seperti ini dapat terjadi. Salah satu yang paling umum adalah karena kekurangan komunikasi atau miscommunication. Jadi serta keakraban yang terjalin sehingga lebih mudah merasa tidak cocok. Jadi kita kekurangnya komunikasi. Jadi kalau sesama tetangga ya minimal menyapa. Atau minimal ya sering berkomunikasi. Hal ini yang melatar belakangin terjadinya tetangga terhindar dari konflik. Baik terhadap tetangga sebab untuk menghindari berbagai konflik. Tetap berbuat baik. Kita harus berusaha walaupun ada beberapa kecil yang pernah kita alami terjadi konflik yang atau cekcok. Diusahakan itu yang sudah dan kita membuka lembaran baru dan sama tetangga kita harus memudah memaafkan, saling maaf memaafkan. Apalagi sebentar lagi juga Hari Raya Idul Fitri, kita tepat saatnya. Kalau memang masih malu-malu ya ini kesempatan besar, insya Allah akan menerimanya, memaafkannya. Yang kelima yaitu bagian dari ajaran agama. Baik dengan tetangga itu merupakan ajaran dari agama kita. Berbuat baik tidak perlu melihat latar belakang orang tersebut. Apakah tetangga miskin atau kurang beruntung atau orang kaya atau pernah menyakitin kita. Kita dapat berbuat baik terhadap siapapun, khususnya tetangga. Dan tentunya tak terkecuali dirinya sendiri terhadap binaan dalam keluarga, khususnya dasar utama keluarga dulu baru tetangga.
Setelah tetangga, baru saudara dekat. Baru saudara-saudara. Dengan melakukan hal tersebut, kita sesudah menjalankan perintah agama untuk terus berbuat baik terhadap sesama. Hablum minan nas. Berhubungan baik dengan tetangga, berhubungan baik dengan teman, itu salah satu merupakan ajaran agama. Mau dengan tetangga atau teman, memang sebaiknya tetap menjalin hubungan dengan baik. Dan jangan mudah marah. Karena kita nggak akan pernah tahu kapan akan membutuhkan bantuan mereka. Ya, mungkin kalau kita sedang sehat, sedang berkelimang harta, sedang berlebih kekayaan, mungkin nggak perlu tetangga katanya. Tapi begitu sakit, baru tuh berasa benar-benar perlu sangat tetangga. Oleh karena itu perlunya gotong royong antara tetangga. Yang kaya jangan merasa kaya, yang miskin juga nggak usah segan-segan malu untuk minta bantuan dan kerjasama dengan yang merasa kecukupan. Kita merasa kecukupan karena ada tetangga yang belum cukup atau belum beruntung. Dia merasa belum beruntung karena ada tetangga yang sudah beruntung. Oleh karena itu saling membantu satu dengan yang lainnya. Dan kita tetap jaga keharmonisan baik dalam keluarga dan tetangga kita. Itu pembahasan hari ini dengan alasan pentingnya berbuat baik dengan tetangga itu kita mulai jaga, khususnya jangan jutek, jangan sesama tetangga, jangan sombong diri, dan lebih baik rendah hati dan murah senyum, dan juga saling sapa menyapa. Sopan santun tetap kita jaga dalam bertetangga. Kita hidup tanpa tetangga tidak bisa. Kita niatkan seperti itu. Insya Allah akan terhindar dari hal-hal yang tidak disenangin oleh tetangga dan kita semuanya. Dan mudah-mudahan pertemuan kali ini kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tergolong anggota keluarga dan warga yang baik dan tidak tercela dan tidak dimusuhi atau dijutekin tetangga kita. Mudah-mudahan kita terjalin selalu dan selalu berhubungan dengan tetangga dengan baik. Terima kasih, mudah-mudahan pertemuan kali ini bermanfaat. Usikum wa nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.